Ayu, ini perjalanan terakhir kita sebelum menikah. Hotel yang selalu kita impikan, tunggu sampai kita sampai di sana. Ayu, ada apa? Jemput seseorang di jalan. Aning, terima kasih sudah mengundang kami jalan-jalan. Aku tidak ingat pernah mengundangmu. Aning, Wang Qiu bilang, dua-dua selalu ingin jalan-jalan. Jadi kali ini kita bawa dia, ya. Xiu, ini perjalanan pribadi kita. Bagaimana bisa kamu bawa orang lain? Dia kakakmu, kok bisa bilang dia orang lain? Dia anak pembantu di rumah kita. Karena tumbuh bersama, jadi panggil adik. Paman Si, Bibi, apa kalian tidak menyambut kami? Masa sih, Aning? Kamu sabar dong, cuma sekali jalan-jalan. Dua orang lagi nggak pengaruh. Bagasi penuh, taruh di belakang aja. Ayo naik. Tapi mama mabuk perjalanan, harus duduk di depan. Kamu duduk di belakang aja. Xiu, kamu tahu apa yang kamu katakan? Cuma duduk di mobil. Jangan pelit dong. Paman Si, belakang juga penuh. Tunggu di sini sebentar ya. Nanti aku jemput lagi. Perjalanan terakhirku dengan Xiu sebelum menikah. Demi wanita lain, dia mengusirku dari mobil. Sejak saat itu, aku tahu kita sudah selesai. Xiu, aku ingin lihat apakah kamu benar-benar bisa. Seperti katamu, kembali menjemputku. Aning, tunggu di sana sebentar. Aku segera kembali. Ayu, pemandangan di sini bagus banget. Cepat fotoin aku. Ayo, jalan. Kamu nggak jemput Aning, nggak apa-apa? Oh, nggak apa-apa, Aning nggak marah. Aku rayu dia nanti. Ternyata selama ini bukan hayalanku. Xiu benar-benar berbeda dari dulu. Aku tak bisa lagi menantikan hari pernikahan itu. Halo, aku Shen Aning. Tolong batalkan reservasi kamar hari ini. Xiu, sepertinya kita tak bisa kembali lagi. Maaf, Pak, Nona Shen sudah membatalkan reservasinya. Aning hari ini kenapa ya? Dulu dia tidak pernah rewel seperti ini. Batal ya batal, buatkan kamar baru untukku. Maaf sekali Pak, hotel kami sudah penuh hari ini. Ayu, hotel ini adalah milik keluarga Shen kan? Apakah Aning marah sama aku ya? Jadi dia sengaja nggak mau biarin kita menginap di sini. Xiu menurutku. Lebih baik aku pergi bareng dua-dua aja. Masalah ini nggak ada hubungannya sama kamu. Kalau Aning mau marah, marahnya sama aku aja. Lagian dia nggak sepelit itu kok, aku sekarang mau jemput dia. Kalian cari hotel lain buat menginap ya. Aku ikut kamu aja, kalau Aning marah nanti. Aku bisa bantu kamu jelasin bareng-bareng kok. Oke. Kamu nggak apa-apa kan? Aku nggak apa-apa, kayaknya aku cuma tersandung kaki aja. Kamu nggak perlu urusin aku, Aning yang penting, cepet pergi sana. Paman Si, tolong selamatkan ibuku cepat. Aku ambilin obat buat kamu, yuk pergi. Xiu, aku nggak pernah tahu kalau kamu sesabar ini. Aning, aku balik jemput kamu nih.
Sebenarnya sejak kapannya? Xiu yang pernah bilang mau lindungi aku seumur hidup. Memilih untuk berpihak ke Lin Wangqiu? Saat aku berusia 10 tahun, aku tersesat dan akhirnya keluarga Shen menemukan aku kembali. Tapi ketika aku kembali ke keluarga Shen, udah ada seorang anak di rumah ini. Perempuan yang seusia dengan aku. Anning, ini Wangqiu. Mulai hari ini dia jadi kakak kamu. Sebenarnya, dia cuma anak pembantu di rumahku aja. Tapi selama aku nggak ada di sini, dia menikmati semua. Yang seharusnya jadi milikku. Di mata orang tua. Walaupun cuma anak pembantu, dia masih lebih baik dari aku. Anak yang ditemukan kembali dari gunung. Memang benar, dibesarkan di desa, sama sekali nggak punya sopan santun. Nggak bisa dibandingin sama Wangqiu. Bu, Pak, dia bau dan jelek banget. Gimana bisa jadi kakakku? Seumur hidup aku cuma punya satu kakak, yaitu kakak Wangqiu. Aku sudah kenyang. Untuk waktu yang cukup lama, aku selalu dikucilkan di keluarga Shen. Saat itu, Hei kamu kan Anning ya? Aku Xiu. Kita udah dijodohin sejak kecil, jangan nangis. Nanti aku akan lindungi kamu. hanya Xiu yang jadi sandaranku. Aku pikir bahkan kalau seluruh dunia meninggalkan aku, dia akan tetap jadi orang yang terakhir yang mendukung aku. Sekarang orang satu-satunya yang memilih aku juga berpaling ke Lin Wangqiu. Anning. Bisa kita bicara sebentar ga? Anning. Jangan marah lagi, aku janji ini yang terakhir. Xiu, kamu tahu, yang paling kubenci adalah Lin Wangqiu. Dari kecil sampai besar, dia selalu merebut segalanya dariku. Hari ini salahku, aku seharusnya tidak meninggalkanmu sendirian. Maafkan aku. Anning. Jangan salah paham. Lin Wangqiu yang terluka. Saat aku menopangnya, tidak sengaja terkena. Anning. Aku janji tidak akan ada lagi berikutnya. Aku tidak akan hubungi Lin Wangqiu lagi. Bagaimana? Tidak perlu. Janjimu. Sudah terlalu sering kudengar. Besok aku akan bicara dengan orang tua. Tentang batal pertunangan. Batal bertunangan? Karena hal kecil ini, kau mau batal bertunangan denganku? Anning. Semua perasaan begitu rapuh dan mudah hancur. Xiu yang selalu mencintaiku itu sudah tidak ada lagi. Guru, aku ingin mendaftar untuk mengajar di daerah terpencil. Masih ada satu kuota terakhir, tapi kondisi di pegunungan sulit. Dengan latar belakang pendidikan dan kemampuanmu, tinggal di Haixi. Pasti ada peluang yang lebih baik. Kamu yakin mau pergi mengajar? Ayu, coba kamu jelaskan lagi baik-baik pada Anning. Tidak ada apa-apa di antara kami. Tenang saja, Anning sudah bersamaku 10 tahun. Dia tidak akan meninggalkanku. Selain aku, dia tidak punya apa-apa. Guru, aku yakin mau mendaftar mengajar. Kamar Tante Wangqiu belum disentuh kan? Tidak, semuanya masih seperti pengaturan sebelumnya. Tante, ingat ya, setiap hari harus dibersihkan dan diberi ventilasi. Ya? Meskipun Lin Wangqiu sudah lama menikah dan pindah dari keluarga Shen, orang tua kandungku tetap menyimpan kamar untuknya. Berharap putri yang mereka besarkan sejak kecil suatu hari nanti kembali tinggal di rumah Shen. Ibu, ayah, Wangqiu, kenapa kamu pulang tidak memberitahu dulu? Aku bisa suruh orang siapkan makanan kesukaanmu. aduh duo-duo, sudah makan belum? Sini duduk. Tante, tambah 2 set sumpit ya. Ya, ibu, ayah, jangan repot-repot. Hari ini aku datang untuk minta maaf ke Anning. Anning, Xiu datang buat minta maaf ke kamu. Aku beneran kira itu kamu yang ngajak kita. Makanya aku bawa duo-duo ikut. Dikira aku yang ngajak. Terus kenapa cuma aku yang ngajak malah ditinggalin? Semua salahku, kamu jangan. Marahin Ayu dong, dia kemarin beneran capek banget. Dia masih harus nyetir balik, hampir aja kecelakaan. Kalau kamu beneran peduli sama dia, ngapain ikut campur urusan kita? Tante, maafin mama aku dong. Anning, kamu ini masih di depan anak lo. Udah, jangan banyak omong. Aku tahu kamu selalu perhatian sama kita. Baik banget sama Wangqiu, tapi Wangqiu udah lama pindah dari rumah, sampai kapan? Kamu mau dendam sama dia? Sampai tunangan aja mau direbut. Emangnya aku yang dendam sama dia? Atau dia yang ngincer aku? Anning, walaupun Wangqiu sama Xiu ada apa-apa,
Itu juga karena kamu gak becus, gak bisa jaga cowok. Sejak aku balik ke rumah ini, mereka gak pernah sekalipun bela aku. Kalau kalian emang gak dukung aku, ya udah, batalin tunangan. Batalin ya batalin. Kamu ancam siapa sih? Shen Aning. Jangan sok pakai rasa bersalah orang tua ke kamu. Terus semau gue, di hatiku. Cuma ada Wang Qiu satu-satunya kakak. Kalau kamu berani ganggu dia lagi, aku gak segan-segan. Aku tahu. Di hati kalian gak pernah beneran nerima aku. Kalau bisa milih lagi, aku lebih milih gak pernah dijemput balik. Shen Aning, kamu ngomong apaan sih? Kamu pergi. Pergi aja, jangan balik lagi. Xiu, ini yang diminta maaf Wang Qiu buat aku. Puaskan. Aning. Bukan gitu, aku cuma mau jelasin semuanya. Besok bilang ke orang tua kamu. Kita batalin tunangan. Ibu, ini semua salah anak kami, Xiu. Dia lihat ada perempuan bawa anak susah. Jadi aku tersentuh sesaat dan melakukan kebodohan. Aduh, ini bukan hal yang besar. Tidak perlu sampai sejauh ini. Semuanya karena Aning kami tidak mengerti. Hahaha. Aning. Aman, Bibi, Xiu seharusnya sudah memberitahu kalian. Semuanya, kan? Karena mau membatalkan pertunangan. Maka hadiah pertunangan yang kalian berikan dulu juga akan dikembalikan. Aning, kenapa harus seperti ini? Iya, kesalahan Ayu, kami akan menghukumnya. Tidak bisa menganggap masalah pernikahan sebagai lelucon. Aman, Bibi, aku mau batalkan pertunangan bukan karena impulsif sesaat. Aning, masalah pernikahan. Bagaimana bisa kamu sendiri yang memutuskan? Betul. Undangan sudah dikirim, sekarang kamu mau batalkan pertunangan. Mau taruh muka keluarga Shen di mana? Aku punya hak untuk memilih menikah atau tidak. Kamu. Kalau kalian suka, bisa menikah sendiri. Aning, bukannya kamu cuma mau Xiu menghiburmu. Kalau terus-terusan begini, kamu tidak akan bisa mengakhiri. Semua orang mengira aku sudah bersandingan. Lin Wang Qiu, tidak ada yang percaya. Aku benar-benar tidak ingin mempertahankan perasaan ini lagi. Cukup. Kalian tidak lihat Aning hampir menangis. Ayo kita pergi. Aning, aku tidak bisa hidup tanpamu. Beri aku kesempatan lagi ya. Aku cinta kamu. Xiu, mungkin sekarang kamu masih mencintaiku. Mungkin saat itu kamu meninggalkanku hanya karena kebingungan sesaat. Aku tidak mau menggunakan pernikahanku untuk bertaruh kamu akan selalu mencintaiku. Iya kan, Aning, aku bersumpah. Aku tidak akan menghubungi lagi. Cukup, Xiu. Bahkan tanpa Lin Wang Qiu, akan ada orang lain. Cermin pecah tidak bisa utuh lagi. Kita tidak bisa kembali seperti dulu. Aning, prosedurnya sudah selesai. Kamu datang ke sekolah ambil, malam ini bisa berangkat. Prosedur apa? Aning, kamu mau kemana? Bukan urusanmu. Aning, ini prosedur pendaftaran mengajar sukarelamu. Terima kasih, Profesor Zhang. Oh ya, ada satu lagi mahasiswa yang akan ikut. Kalian bisa saling kenalan dulu, biar nanti di daerah pegunungan bisa saling bantu. Profesor Zhang. Shen Aning. Kalian kenal? Waktu baru masuk kuliah, kami pernah ikut lomba pidato bersama. Oh, ingat sekarang. Kamu ya, Chen Mo. Aku selalu ingat kamu. Oh ya, katanya kamu mau menikah, kok ikut program mengajar ini? Saya batal tunangan. Oh, begitu. Oh ya. Selamat ulang tahun. Terima kasih. Hari ini hari istimewa keluarga kami.
Tidak peduli sebelumnya ada konflik apapun. Semua harus pulang untuk makan malam bersama. Akhirnya ingat ulang tahunku juga. Ya sudah. Ini ulang tahun terakhirku di keluarga Shen. Anggap saja ini makan perpisahan. Duo-duo, selamat ulang tahun. Terima kasih, kakek. Ayo duo-duo, selamat ulang tahun. Terima kasih juga, Paman. Sama-sama. Dua-dua, ayo kita tiup lilin, ya? Tiup lilin. 3, 2. Ahahaha, Aku memang bodoh. Kenapa masih berharap pada keluarga ini? sejak dua-dua tinggalkan ayah, belum pernah senang seperti hari ini. Terima kasih semua. Terima kasih juga, Ayu. Sama-sama. Aning. Selamat ulang tahun. Ini hadiah yang kubuatkan untukmu. Shen Aning, hari ini ulang tahunmu? Kenapa tidak bilang? 10 tahun di keluarga Shen tidak pernah dirayakan. Hari ini juga tidak perlu dibicarakan. Aning, kamu menyimpan dendam pada kami? Aning, selamat ulang tahun. Kemarin aku dan Siu jalan-jalan di mall. Langsung suka kalung ini. Ternyata, Siu juga sengaja belikan kamu satu. Bagaimana? Cantik kan? Aning, aku. Kebetulan ketemu dia di mall. Aku gak lapar. Kalian makan aja. Aning, ayah sebenarnya selalu peduli sama kamu. Di kartu ini ada 500 juta. Anggap aja hadiah ulang tahun buat kamu. Aning, tas ini. Ini favorit Mama, cuma dipakai sekali. Mama kasih ke kamu ya? Kamu suka apa? Cepetan bilang. Aku harus buru-buru balik ke kampus. Gak usah. Aku gak ada yang pengen. Hah, gak mau. Bagus, hemat duit. Makasih ya. Semua ini gak aku butuhin lagi. Aning, aku tahu. Kamu masih kesel sama kami, tapi kami tetap orang tua kandungmu. Kalau gak ada apa-apa, aku pulang dulu. Aning, aku sama dia beneran cuma ketemu di mall. Aku gak tahu kamu bakal tersinggung. Aku beliin yang baru, oke? Lain kali kalau mau pura-pura, yang bener dong. Aktingmu payah banget. Gimana aku percaya? Aku tahu kamu gak percaya aku sekarang. Kita jalan-jalan yuk. Bukannya kamu dari dulu pengen lihat laut? Cuma kita berdua. Jangan nolak ya. Oke, kamu yang atur. Aku pasti bikin kamu puas. Siu, kita gak ada lain kali lagi. Nona, mau kemana malam-malam gini? Aku mau jalan sama Siu. Oh, Tante Wang. Bisa tolong potongin kue buat aku? oh, oke. Semoga Shen Aning selalu bahagia dan sehat. Hidup tenang selamanya. Dah. Rumah yang gak pernah kasih aku. Rasa punya tempat ini. Dah. Siu. Aning mana? Udah jam berapa ini? Gak tahu aturan sama sekali. Tante Wang, Tuan, cek ke atas, lihat Nona kenapa. Suruh dia langsung turun sarapan. udah jam segini belum turun, keterlaluan. Kebiasaan jelek dari kampung, 10 tahun gak berubah. Tuan, Nyonya.
Nona, dia gak ada di kamar. Apa? Dia tidak ada di kamar. Kemana dia pergi? Dia sudah pergi sejak kemarin. Mungkin dia pergi jalan-jalan dengan Tuan Si. Kupikir kali ini dia serius. Ternyata, cuma sengaja melawan Kak Wang Qiu. Memang, yang tidak dibesarkan di samping kita sejak kecil. Sering pakai cara-cara yang tidak pantas. Sudahlah, dia tetap anak kandung kita. Baik-baiklah padanya, ayo makan. Tuan Si, ini adalah harta karun toko kami. Blue Diamond edisi terbatas global, melambangkan keabadian dan kesetiaan. Sangat cocok dengan keinginan Anda. Baik, bungkus, dengan kemasan terbaik. Baik Tuan Si, segera kami urus. Ayu, terima kasih. Aku tahu kamu masih memikirkan aku. Kemarin, saat melihat kalung ini di mall, aku sangat suka. Tak kira kamu langsung membelikannya untukku hari ini, aku sangat terharu. Kembalikan. Ini bukan untukmu. Siu, kamu memang sangat berusaha. Sayangnya, niat baikmu ini. Mungkin tidak akan pernah bisa diberikan. Apa maksudmu? Karena Shen Aning tidak akan pernah kembali. Apa katamu? Siu, Aku sudah mencarinya sepanjang pagi. Siu, kamu gila ya? Ini rumah keluarga Shen. Apa-apaan ini semua? Tidak tahu. Tidak mungkin, dia meninggalkan keluarga Shen. Kemana lagi Shen Aning bisa pergi? Aku akan mencarinya. Aduh, ayah. Apa yang terjadi? Ayah, bangun. Selamat datang, Bu Guru Shen. Selamat datang, selamat datang. Bu Guru, Anda cantik sekali. Terima kasih. Kamu juga cantik. Baik, kembali ke kelas. Sampai jumpa, Bu Guru. Dibandingkan keluarga Shen, mungkin disinilah tempatku yang sebenarnya. Aning. Masih ingat waktu itu? Kompetisi pidato gabungan seluruh sekolah tinggi kota? Ingat, Saat kamu naik panggung, memakai gaun putih sederhana. Cahaya tepat menyinari tubuhmu. apa sebenarnya yang ingin kamu katakan? Aning. Ada beberapa hal yang mungkin tidak pantas untuk dibicarakan sekarang. Tapi aku harus mengatakannya. Saat aku tahu kamu membatalkan pertunangan itu, aku merasa agak senang. Terima kasih Tuhan. Telah memberiku kesempatan untuk bisa mengejar cintamu. Itu, kita. Ayo daftar dulu. Bibi's Hao. Sup penghilang mabuknya mana? Beri aku sup penghilang mabuk. Tuan, aku tidak bisa memasak sup penghilang mabuk. Bagaimana bisa tidak ada? Dulu kan selalu ada. Ini, dulu setiap Tuan mabuk. Selalu Nona Aning yang merawat Tuan. Aku tidak bisa masak sup penghilang mabuk. Aning, aku benar-benar salah. Kamu pulang ya? Kamu di mana sebenarnya? Aning. Jangan tinggalkan aku. Aning. Jangan pergi.
Sarapan ada di kulkas, susu kedaluarsa sudah kubuang. Su penghilang mabuk khusus Ayu, kalau mabuk lagi hukumannya salin 100 kali. Minggu ini aku harus nulis skripsi, tidak bisa datang, kamu ingat makannya. Dan ingat untuk memikirkan aku. Aning. Kamu benar. Cermin pecah sulit disatukan. Aku yang mengecewakan kepercayaanmu. Aku benar-benar brengsek. Aning. Tidak. Bagaimana mungkin Aning meninggalkan aku? Apapun yang kulakukan, asal aku minta maaf, dia pasti memaafkan aku. Dia sekarang sudah pulang ke rumah, kan? Aku akan mencarinya, aku akan minta maaf padanya. Dia pasti akan memaafkan aku. Bisa tidak kerjanya lebih cepat? Sampah tidak berguna seperti ini. Cepat buang, mengganggu pemandangan, Nona Lin. Ini semua barang-barang Nona Aning. Bagaimana kalau taruh dulu di gudang? Simpan apa lagi? Keluarga Shen mana ada tempat untuk sampah-sampah ini? Cepat buang. Kedepannya, ini akan menjadi kamar Putri Duo-Duo. Kayak sampah gini jangan sembarangan ditaruh. Kamu ngapain sih? Ayo kok kamu datang? Aku lagi bantuin keluarga Shen urusin sampah nih. Kan papa kesel gegara Shen Aning. Aku pindah ke sini biar bisa jagain dia. Lin Wangqiu. Kamu udah gak sabar ya? Satu foto aja gak tahan. Paman Si, gambarku cantik ga? Lin Wangqiu. Aning itu anak kandung keluarga Shen. Kamu punya hak apa buang barang-barangnya? Mama papa yang setuju aku sama Duo-Duo tinggal di sini. Lagi pula, Shen Aning yang nolak keluarga ini, nolak kamar ini. Aku cuma bantu keluarga Shen urusin sampah. Apa salahnya? Ribut-ribut ah. Duo-Duo, siapa suruh gambar di kamar ini? Bukan. Siapa suruh kalian sentuh barang-barang ini? MA, aku cuma rasa barang-barang ini udah gak kepake, mau dibuang aja. Walaupun barang-barang ini udah gak kepake, bukan giliran kamu yang urus. Rumah gak ada kamar tamu lagi ya? Kamar kamu, aku selalu suruh Bibi Wang jagain buat kamu. Masih kurang buat kalian berdua tinggal? Harus sampai Aning. Sedikit jejaknya di rumah ini, dihapus semua baru puas ya? Bukan gitu Pak, aku juga cuma mau deket-deket kamu. Biar gampang jagain kamu. Lagi pula, kamar ini nganggur juga nganggur aja. Barang-barang ini Aning juga udah gak mau. Jadi aku mau buang aja. Udah, aku kasih tahu ya. Mulai hari ini, kalian semua gak boleh masuk ke kamar ini. Sampai Aning balik, barang apapun di kamar ini, kalian gak boleh sentuh. Saudara Shen, Nyonya Shen, hari ini kami datang. Mau klarifikasiin soal dua anak ini. Aning hilang, pernikahan ini juga gak bisa dilanjutin. Mending kita berhenti aja. Memang ini salah Aning. Tapi apa gak lebih baik nunggu Aning balik? Bicarain sama Siu langsung, biar lebih jelas? Apapun yang terjadi, gak boleh gak pamit. Langsung pergi gitu aja. Masih nganggap kita gak sih? Paman Si, Tante Si, kalau Shen Aning gak mau nikah, aku yang nikah. Walaupun aku bukan anak kandung keluarga Shen. Tapi aku dari kecil udah besar di keluarga Shen, Paman Tante Si. Aku juga diperlakukan lebih baik daripada anak kandung sendiri. Dan aku juga tumbuh besar bersama Siu sejak kecil. Asalkan Siu mau menikahiku, maka aku bersedia menikah dengannya. Bao Qiu, kamu gila ya? Sungguh lucu. Aku tidak tahu apa aturan keluarga Shen kalian. Apa aturannya? Anak kandung sendiri hilang entah kemana. Tapi malah membesarkan anak pembantu seperti putri. Dan masih ingin menikah dengan Siu kami. Bibi Si. Walaupun latar belakangku tidak sebaik Aning. Aning baru dijemput dari daerah Gunung saat berusia 12 tahun. Oleh kalian.
kasar dan tidak berpendidikan. Sedangkan aku tumbuh besar di keluarga Shen. Aturan dan tata krama gadis terhormat. Kurasa akan kulakukan lebih baik darinya. Nona Lin, tolong perhatikan kata-katamu. Keluarga kami, keluarga Si, walaupun bukan keluarga bangsawan ternama, tapi juga bukan sembarang orang bisa masuk. Batalkan pertunangan. Mulai sekarang, jangan ada hubungan lagi antara keluarga kita. Tunggu. Aku tidak setuju. Aku, Xiu, seumur hidup ini, hanya akan menikahi Shen Anning. Sejak kecil, barang-barang Shen Anning, asal aku ingin, pasti akan jadi milikku. Xiu, kamu juga tidak terkecuali. Anning. Kamu di mana? Selamat ulang tahun. Ini baru kubeli. Terima kasih, Anning. Tiada. Inilah hadiah yang sebenarnya. Mari kita menikah, ayo. Menikah, 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 menikah. Xiu, kenapa kamu minum sebanyak ini? Kamu mau apa? Jangan minum lagi. Jangan urusi aku, menjauhlah dariku. Kalau begitu, aku temani kamu minum. Ini. Xiu, kamu sudah mabuk. Aku antar kamu pulang, ya? Kamu sudah mabuk. Ayo pergi. Shen Anning, semua yang kamu miliki akan kurebut. Termasuk Xiu. Anning, jangan tinggalkan aku. Anning, kamu kembali. Itu aku, Ayu. Kamu bukan Anning. Aku Shen Anning, Ayu. Kamu bukan Anning. Kamu kasih obat ke aku. Ayu, aku tahu kamu lagi sakit. Pergi sana. Jijik banget. Ayu, aku beneran cinta sama kamu. Kalau nggak pergi, aku panggil orang buat lihat kelakuanmu yang hina ini. Tuan Si, obat penawarnya udah berefek. Masalahmu sama Lin Wangqiu. Semuanya udah aku dengar. Awalnya kupikir kamu cuma kasihan dan ngerawat dia. Nggak nyangka kamu sampai ngerawatnya keranjang. Kamu yang maksa kakakku pergi. Kamu pantas ngomong gitu? Kamu juga selalu ngeremehin dia. Bilang cuma kenal Lin Wangqiu. Kakak kandung sendiri? Iya. Aku emang salah. Tapi kakakku suka banget sama kamu. Kalau bukan kamu yang bikin dia sakit hati, dia bakal putus sama kamu dan pergi diam-diam sebelum nikah? Kamu benar. Walaupun keluargamu Shen banyak salahnya, akulah Jeremy yang mematahkan punggung unta. Aku yang sakiti dia. Aku udah tanya mentor kakakku. Dia pergi mengajar di Xiaoshigou, Chuanxi. Kalau kamu masih cinta dia.
Shen Anning. Kamu kok di sini? Aku tentu cari kamu. Siapa dia? Kalian apa hubungannya? Halo, aku Chen Mo. Bukan urusanmu. Apa kalian udah dari dulu bareng, makanya kamu batalkan tunangan? Pergi diam-diam, ya? Jangan balik nuduh. Yang nggak jelas itu kamu sama Lin Wangqiu. Aku sama curang. Nggak ada apa-apa. Anning, aku jemput kamu sendiri. Ikut aku pulang. Lihat nih di lembah ini. Kotor dan bau banget. Siu, aku justru di tempat yang kamu bilang. Tumbuh di lembah yang kotor dan bau ini. Silakan Tuan Si pergi. Kuil kecil kami ini tidak bisa menampung Buddha besar seperti Anda. Bukan itu maksudnya. Saya peringatkan Anda, jangan coba-coba menyakiti Anning lagi. Dia adalah tunangan saya sarankan Anda menjauh darinya. Benarkah? Tapi Anning bilang, kalian sudah membatalkan pertunangan. Guru Shen nyanyi. Jangan mempersulit guru kalian, dia tidak bisa nyanyi. Bagaimana kamu tahu Shen Anning? Tidak bisa nyanyi? Jangan berhayal sendiri. Aku akan mengiringimu. Ternyata Anning menyanyi sangat merdu. Kami sudah bersama bertahun-tahun. Aku tidak pernah mengenal dirinya sepenuhnya. Kalau saja aku bisa menghargainya dengan baik, kami tidak akan sampai seperti sekarang ini. Terima kasih semuanya. Apa kamu tidak apa-apa? Tidak apa-apa. Jangan bergerak. Jangan sentuh dia. Aku akan antarmu ke ruang kesehatan. Aku sendiri yang membuat Shen Anning yang hanya memikirkan aku hilang. Aku harus mencarinya kembali. Sekolah di desa sebelah digabungkan. Ada 17 anak yang akan pindah ke sini. Tapi kita sekarang bahkan tidak punya buku seragam. Dan makanan bergizi, kalian guru dari kota. Ada ide bagus nggak? Kepala sekolah, saya akan cari cara. Terima kasih Guru Chen. Ada meja belajar baru. Kepala sekolah, ini semua barang yang Anda butuhkan. Terima kasih, terima kasih. Cukup gesek kartu ini saja. Guru itu sudah membayar tagihannya. Belajar merebut jasa ya, Guru Chen? Kamu tidak benar-benar peduli pada anak-anak ini. Kamu hanya melakukan pengorbanan untuk memuaskan diri sendiri. Terus kenapa? Yang penting perbuatannya, bukan niatnya. Asal dia bahagia. Aku rela melakukan apa saja. Kamu kayaknya sakit. Cepat pulanglah. Aku dan Anning sudah berteman sejak kecil selama 10 tahun. Kita hanya bertengkar saja. Dia pasti akan memaafkanku, jadi aku sarankan kamu. Jangan berniat mendapatkan dia. Anning sudah putus denganmu. Aku sedang mendekati dia. Tolong jangan lagi mengganggunya. Aku tidak akan membiarkan kamu merebut Anning dariku. Guru Shen, ini gambar Paman Si.
Siu, Aku benar-benar tidak akan membiarkan. kamu balikan dengan Shen Anning. Jangan pikir karena Siu datang menemuimu, kamu bisa berbaikan lagi. Dia hanya sedikit merasa bersalah padamu, kami sudah bersama sekarang. Anning, kelas sudah selesai, terima kasih kerja kerasmu. Anning. Kelasmu sudah selesai ya? Terima kasih. Anning, aku benar-benar salah. Jangan marah padaku lagi ya. Siu, apa sebenarnya yang kamu inginkan? Apa penjelasanku belum cukup jelas? Kita sudah putus, aku tidak mencintaimu lagi, hubungan kita sudah berakhir. Apakah kamu mengerti? Kamu sudah mencintaiku selama 10 tahun, sekarang kamu bilang tidak cinta lagi. Tiba-tiba tidak cinta, bahkan menerima bunga dari orang lain. Aku tidak percaya. Kamu pasti bohong padaku. Kamu benar-benar terlalu narsis. Aku bilang padamu, hatiku sudah mati, perasaan kita juga sudah mati. Jika hubungan kita ibarat seperti buket bunga ini, maka dia sudah layu sepenuhnya. Sejak kamu menendangku keluar dari kursi penumpang, dia mulai layu. Kamu menyuruhku menunggu kamu di hujan deras. Tapi kamu justru bersikap mesra dengannya di pinggir pantai, dia layu lagi. Di hari ulang tahunku, kamu justru pergi membeli 2 kalung yang sama persis dengannya, dia akhirnya mati layu sepenuhnya. Kamu sambil bilang mencintaiku. Sambil tidur dengan dia, apa kamu tidak merasa jijik? Bukan seperti itu, dengarkan aku penjelasan. Siu, aku pernah menganggapmu sebagai seberkas cahaya dalam kehidupanku yang gelap. Bahkan jika seluruh keluarga Shen tidak memihakku, setidaknya masih ada kamu. Tapi sekarang aku sudah mengerti. Hanya dirimu sendiri yang tidak akan mengkhianati dirimu sendiri. Aku sudah menghapusmu dari kehidupanku. Di hatiku, sudah tidak ada tempat untukmu lagi. Siu, aku sudah tidak mencintaimu lagi. Sebelumnya aku yang salah. Aku tidak mempertimbangkan perasaanmu dengan lebih baik. Tapi kamu tidak boleh menuduhku. Aku dan Limang Qiu tidak tidur bersama. Dengarkan penjelasanku, ya? Sekarang semua itu sudah tidak penting lagi. Aku sudah menemukan orang yang kucintai. Enmo. Aku tidak percaya. Tidak apa-apa, aku akan membuatmu percaya. Nak, akhirnya kamu sadar. Shen Anning. Di mana Anning? Jangan cari-cari. Kamu koma selama seminggu. Shen Anning hari ini akan bertunangan. Tidak bisa, Anning milikku, dia tidak boleh menikah dengan orang lain. Nak, kamu tidak boleh begitu emosional. Anning, mulai sekarang kamu adalah menantu perempuan keluarga Chen. Gelang ini adalah peninggalan nenek buyut Chen Mo. Sudah turun-temurun beberapa generasi, hanya diwariskan kepada menantu perempuan keluarga Chen. Ini cocok dan membuatmu cantik. Bocah nakal, mulai sekarang rawat Anning dengan baik. Ayah. Ibu, kenapa kalian lebih memihak menantu? Anning, mulai sekarang anak ini. Kalau berani mengganggumu, bilang saja ke ayah. Ayah yang akan menghajarnya. Rupanya, inilah rasanya dicintai tulus oleh keluarga. Rupanya, rumah bisa sehangat ini. Di keluarga Shen, aku bahkan tidak lebih dari orang luar. Sekarang akhirnya aku punya rumah sendiri. Anning. Apakah kamu mau menikah denganku? Aku tidak setuju. Shen Anning, bukankah kami keluargamu? Hal sebesar pertunanganmu, kenapa tidak bicara dengan ayah ibu? Apakah di hatimu masih ada keluarga kami ini? Keluarga? Bukankah di hati kalian hanya ada 5 Qiu? 1 anak perempuan? Cari dia saja. Anning, ini salah ibu. Ibu yang salah padamu. Sejak kamu pergi dari rumah, ibu selalu mengkhawatirkanmu. Kami semua tahu. Sudah tahu wajah asli Lin Wangqiu. Coba lihat ayah. Ayah juga khawatir padamu, sampai sakit.
Rindu aku? Bertahun-tahun aku di keluarga Shen, kalian tak pernah anggap aku anak kandung. Kedepannya, tak perlu lagi. Kakak, bagaimana bisa bicara begitu pada ibu? Aning, aku tahu kau masih dendam, tapi kami kan orang tuamu. Bolehkah kami ikut pernikahanmu? Tidak boleh. Shen Aning. Bicara begitu pada ayah ibu, apa kau masih keluarga Shen? Shen Shuo. Mau aku ulang ucapanmu di ulang tahun ke-16? Aku, Shen Shuo, cuma punya satu kakak, yaitu Lin Wangqiu. Orang kampung itu pantas apa? Ibu. Musim dingin itu, aku tak sengaja jatuh ke air. Demam tinggi beberapa hari. Kau tinggalkan aku di rumah sakit, tak peduli. Tapi bisa temani Lin Wangqiu ke kemah musim panas. Saat itu, kau ingat kau ibuku? Ayah. Di keluarga Shen, aku habiskan penghinaan dan siksaan. Tapi kau pura-pura tak lihat. Egois dan dinginmu buat aku ragu. Apa aku benar anakmu? Ayah ibu salah, maafkan kami. Kakak, dulu aku salah. Aku belum dewasa. Aku tahu salah. Aning, hari ini hari bahagia. Bagaimana duduk dulu, ngobrol baik-baik. Mereka kan orang tua yang lebih tua. Aning, hari ini hari besar kamu dan Chen Mo, lihat ke depan. Jangan terus hidup di masa lalu. Baik. Aku setuju kalian datang ke pernikahanku. Tapi bukan karena kalian. Tapi agar Chen Mo tak susah. Aning, maukah kau menikah denganku? Biar ku jaga seumur hidup? Aku tidak setuju. Kamu tidak boleh menikah dengannya. Aku yang salah. Salah besar. Tapi cintaku padamu tidak pernah berubah. Biar aku menebusnya seumur hidupku, ya? Kasih aku kesempatan lagi. Hiu. Aku memang pernah mencintaimu. Tapi sekarang sudah tidak lagi. Aku sudah menemukan orang yang benar-benar mencintaiku. Dan bisa menemaniku seumur hidup. Lin Wangqiu, kamu mau apa di sini? Kamu tidak diterima di sini. Masa tidak diterima? Lucu sekali. Shen Aning, berdasarkan apa kamu bisa bahagia? Kalau keluarga Shen tidak membawamu pulang, semua ini seharusnya milikku. Yang tidak bisa kudapatkan. Kamu juga jangan harap bisa mendapatkannya. Aning, aku benar-benar kehilanganmu. Orang yang paling mencintaiku dulu.